Tes dulu banget. Mulai ya saja. Iya, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustaz Arif Baitika Rahman MPD. Yang kami hormati para asatidzah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang kami hormati seluruh karyawan di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang kami sayangi siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, yaitu sosialisasi kegiatan lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Madinatul Ilmi. Pada hari ini Ustaz akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Acara yang ketiga pemaparan lomba Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, nanti akan disampaikan atau dikoordinir oleh Ustazah Mira. Kemudian acara yang keempat, doa sekaligus penutup. Baik, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, mari kita untuk mengambil berkahnya, kita sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya, baik, mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi, acara kita sosialisasi kegiatan lomba Hari Kemerdekaan RI pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Kepada yang terhormat Ustaz Arif Baitika Rahman MPD, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati seluruh ustadz ustazah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang selalu kami banggakan dan kami sayangi, yaitu seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa bersilaturahmi dalam ruang virtual ini dalam rangka sosialisasi atau launching lomba Hari Kemerdekaan, dalam rangka kita memperingati atau memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelumnya Ustaz ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, dan sekali lagi kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini sudah terlaksana acara pembukaan atau sosialisasi lomba Hari Kemerdekaan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas segala usaha dan atas segala usaha
dari seluruh panitia hingga terselenggaranya acara rangkaian acara dalam kita di sekolah memperingati atau memeriahkan Hari Kemerdekaan RI. Nah, dalam mungkin sedikit menyampaikan atau memberikan kata sambutan bahwasanya kegiatan lomba ini kita adakan untuk memeriahkan dan juga untuk mengasah bakat atau kemampuan kalian. Nah, makanya kan temanya tema untuk lomba ini yaitu mengasah bakat menuju kemenangan. Nah, kemenangan di sini bukan berarti nantinya ketika kalian ikut lomba harus menang, juara 1, juara 2, juara 3, tidak. Nah, namun orang yang menang ketika kalian ikut lomba, maka kalian sudah menang. Menang dalam artian apa? Menang dalam meningkatkan atau berani tampil, unjuk diri, atau berani menampilkan kemampuan kalian secara maksimal. Jadi makanya di dalam lomba ini insya Allah nantinya itu peserta didik semuanya wajib mengikuti salah satu cabang lomba. Nah, jadi kalau sudah ikut lomba, berani ikut lomba, itu sudah menang. Menang melawan dirinya sendiri. Nah, itu selanjutnya untuk yang juara 1, nantinya juara 2, juara 3. Nah, itu hanya bonus. Nah, untuk sekarang kan kita negara sudah merdeka. Nah, selain lomba tadi, Ustaz juga berharap sebagai kalian untuk sebagai kita bentuk penghargaan atau bentuk ucapan terima kasih kita kepada para pahlawan, maka Ustaz berharap kalian dari sekarang terus belajar, terus memantaskan diri untuk menjadi generasi emas di masa yang akan datang dan membawa negara kita yang sudah diperjuangkan oleh pejuang dengan tetesan darah ini bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi negara yang maju dan bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah SMP Plus CMI yang sudah menyampaikan kata sambutan untuk hari ini. Kemudian kita masuki acara yang ketiga, yaitu pemaparan lomba kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana. Untuk ini akan disampaikan oleh Ustazah Mirawati, SPD, kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Mr. of Ceremony kita pada hari ini, Ustadz Amiruddin SPD. Terima kasih juga atas kesempatannya kepada Ustadz Arif Baltika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang ulun hormati juga seluruh Dewan Guru SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan yang ulun bangga-banggakan seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah di sini selaku Ketua Panitia atau Program dari Lomba Kemerdekaan dengan tema mengasah bakat menuju kemenangan. Nah, jadi di sini memang tujuannya itu yang Ustazah rangkum dari apa yang disampaikan Ustadz Arif itu ada 3. Pertama, mengembangkan skill kalian, mengembangkan bakat, mengasahnya, ya,
biar bisa dan terbiasa mengikuti lomba-lomba. Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk diri kalian sendiri, ya. Tujuannya untuk kalian sendiri. Kemudian setelah kalian terasah, berarti kalian merasa dan menambah rasa percaya diri dan keberanian kalian. Ya, paling penting itu. Banyak orang yang punya talent tapi tidak punya rasa berani dan percaya diri untuk menampilkannya. Itu sayang sekali ya Bintar. Jadi kita itu harus punya rasa percaya diri dan berani, ya, berani mengeksplor, berani memantapkan diri kalian sendiri sampai mana sih batas kemampuanku, gitu. Kemudian tentunya memupuk rasa cinta tanah air di HUT RI yang ke-76 ini. Dan tagline-nya kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, jadi kita bersama-sama menjadi tangguh dan bersama-sama tumbuh. Belum, Ustaz. Dan jangan dicoret-coret ya. Ini ada yang mencoret-coret. Oke. Seperti yang kalian bisa lihat di slide, itu sebenarnya ada 7 lomba. Oke. Karena lomba cerdas cermat itu ada 2 kategori laki-laki dan kategori perempuan. Oke, lomba pertama itu video challenge, ucapan kemerdekaan dengan tema cinta tanah air. Kenapa? Video challenge ini alhamdulillah sukses ya. Setiap kali mengadakan lomba video challenge itu sukses. Jadi berdasarkan itu lomba video challenge dengan tema cinta tanah air diselenggarakan kembali. Kedua, lomba fashion show dengan tema busana kemerdekaan. Nah, nanti di Juknis insya Allah akan diarahkan lagi bagaimana sih lomba fashion show-nya, apakah berlenggak-lenggok, jadi insya Allah tidak seperti itu ya. Jadi nanti di Juknis akan diarahkan. Selanjutnya, lomba menyanyi tema kemerdekaan. Nah, ini sudah biasa, maksudnya insya Allah bisa sudah Bu Hanfian imagine akan. Oke, selanjutnya juga ada lomba pidato kemerdekaan, lomba cerdas cermat tadi kategori laki-laki dan perempuan, lomba menggambar. Nah, ini terbaru ya, karena Ustazah juga terinspirasi dari lomba-lomba yang ada di luar sana. Dan lomba menggambar tuh. Ikut. Nah. Karena kita ayo pakai masker kan biasanya, jadi medianya kita rubah, biasanya menggunakan buku gambar, jadi sekarang medianya kita gunakan masker. Oke. Next. Next, Pak. Oh ya, dan terakhir ini lomba menghias kamar. Sorry, yes. Yang terakhir ini lomba menghias kamar, dan ini juga sesuatu yang baru. Jadi, setelah ini, silakan nanti para wali kelas akan memilih siapa-siapa yang ikut dalam lomba-lomba tersebut. Oke, next slide. Nah, Juknis HUT RI ke-76 SMP Plus Citra Madinatul Ilmi tahun 2021. Oke. Di sini ada CMI Forever. Nah, jadi kita Ustazah sendiri sangat bangga menjadi keluarga besar SMP Plus CMI. Makanya slogannya adalah CMI Forever. Please don't sketch my my foto. Di sana ada CMI bagus. Ustazah mau ke Marsha. Marsha, do you remember our motto? Di sana sudah ada cluenya CMI bagus. Marsha? Iya, Ustazah. Ayo, sebutkan apa yuk motto SMP Plus CMI?
CMI jujur, CMI berakhlak, CMI bagus, bagus, bagus. Oke, terbalik pintar. Berakhlak dulu. Yang semangat. CMI berakhlak, CMI jujur, CMI bagus, bagus, bagus. Oke, great job Marsa. Oke, thank you. Sip. Next slide. Tolong ya, jangan dicoret-coret sama Ustazah. Radit, tadi yang Radit ya, yang mencoret. Oke. Dalam rangka Hari Kemerdekaan, SMP Plus mengadakan perlombaan dalam memperingati HUT RI ke-76 secara virtual. Nah, cabang lombanya sudah Ustazah ucapkan kan di awal tadi, yaitu video challenge, kemudian fashion show, menyanyi, pidato, cerdas cermat, dibagi dua kategori laki-laki dan perempuan, menggambar dan menghias kamar. Oke, next slide. Hanif terjatuh. Hanif, tolong jangan dicoret-coret. Sekali lagi ya, saya tegaskan, tolong jangan dicoret-coret slide-nya. Adapun tata tertib lomba Hari Kemerdekaan, peserta merupakan siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Setiap kelas wajib mengirimkan perwakilan pesertanya per cabang lomba. Nah, setiap siswa wajib mengikuti satu cabang lomba. Jadi maksudnya di sini ya, di sana kan tadi ada 7 cabang lomba. Jadi ada 6 cabang lomba yang diwakili oleh perorangan, dan khusus untuk lomba cerdas cermat itu perwakilan laki-laki dan perempuan yang tidak terpilih dalam mengikuti 6 cabang lomba sebelumnya. Jadi seluruhnya itu masuk ke lomba cerdas cermat ya. Araya Amada. Oke, selanjutnya panitia menyiapkan juknis. Oke, itu sudah. Kemudian pendaftaran lomba melalui wali kelas masing-masing ya. Jadi insya Allah setelah ini akan di-handle oleh para wali kelas di jam wali kelas untuk pendaftaran lomba, pemilihan dan pendaftaran. Oke, pengiriman pengumpulan video peserta dari tanggal 9 sampai dengan 17 Agustus. Ya, jadi ingatkan 17 Agustus jam 23.59 itu adalah waktu terakhir kalian mengumpul video, terkecuali untuk lomba cerdas cermat ya, terkecuali untuk lomba keluar nah itu dilaksanakan keluar live. Oke. Penilaian lomba pada tanggal 18 Agustus. Jadi setelah kalian selesai mengirimkan seluruh video, kecuali tadi cerdas cermat, nanti itu penilaian tanggal 18 Agustus. Hasil penilaian atau pengumpulan pemenang lomba pada tanggal 19 Agustus. Kemudian pengumuman lomba dan sekaligus penutupan itu tanggal 20 Agustus. Jadi hari Jumat juga seperti ini ya, seperti ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus setelah kegiatan upacara. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, sini Ustazah akan juga memperkenalkan juri-juri lomba. Insya Allah ini para expert di bidangnya masing-masing. Itu pertama lomba video challenge dengan tema Cinta Tanah Air. Oke. Jurinya adalah Ustadz Sairani SPD dan Ustazah Siti Kamaria SPD. Insya Allah Sidin sangat berkompetensi sekali di bidang video challenge ini, dan kayak Ustadz Sairani selalu menghandle dan menjadi juri di video challenge. Selanjutnya itu lomba fashion show menggunakan busana kemerdekaan. Jurinya itu Ustazah Untari Oktavia Nursanti SPD dan Ustazah Erni Herawati. Wah, kedua juri tersebut itu sangat fashionable. Oleh sebab itu kami pilih menjadi juri fashion show. Oke. Selanjutnya lomba menyanyi dengan tema kemerdekaan yang kalian sudah sangat kenal sekali, guru
seni budaya, suara Sidin sangat terpampang nyata, merdu sekali. Ustazah Sri Endah SPD dan Ustazah Raudah MPD ya. Ustazah Raudah MPD juga Sidin mengelalang buana sudah mengikuti lomba-lomba. Oke. Selanjutnya pidato kemerdekaan. Nah, ini MC kita Ustadz Amiruddin MPD dan Ustadz Rizky Wahyudi SAG. Juga keduanya ini ahli pada bidang berpidato bahasa Indonesia, bahkan Ustadz Rizky Wahyudi juga bahasa Arab. Oke, keren sekali duet maut antara Ustadz Amir dan Ustadz Rizky Wahyudi. Selanjutnya ini ada lomba cerdas cermat laki-laki dan perempuan, itu dewan jurinya yang terhormat Ustazah Arini Ramadhani SSI dan Ustazah Siti Saida SPD, dan insya Allah berdua ini juga duet maut karena cerdas luar biasa. Oke, selanjutnya lomba menggambar di media masker Ustazah Hajah Munirah dan Ustazah Nurhayati Darestari. Nah, sebagaimana Bu Hanfian tahu, Ustazah Munirah ini sangat berprestasi sekali di dunia kaligrafi. Wah, jadi Sidin insya Allah sudah mengelalang buana juga mengikuti lomba-lomba di luar, dan Ustazah Indah Nurhayati juga sangat kompeten di bidangnya, dan Sidin menjadi ketua Adiwiyata. Jadi pas aja jadi media menggambarnya di masker. Selanjutnya ini ada lomba menghias kelas Ustazah Farera Aisyah SAG dan Ustazah Rara Faujatur Rizki SPDI. Nah, jadi rumah mereka ini sangat luar biasa kerennya, makanya juga menjadi juri untuk menghias kamar. Nah, luar biasa mereka berdua ini juga. Oke. Selanjutnya ini akan dihandle oleh para perwakilan dewan juri. Untuk juknis menyanyikan lagu nasional, dipersilahkan kepada Ustazah Raudah atau Ustazah Endah. Bismillah. Masih banyak saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah akan memaparkan juknis lomba. Kalian bisa sambil lihat di slide lah. Ini nanti kalau ada pertanyaan bisa aja tanya ke Ustazah langsung. Nah, jadi ini Ustazah namakan juknis lomba menyanyikan lagu nasional, karena di sini lomba-lombanya itu lagu-lagu nasional semua ya. Nah, jadi itu yang pertama, masing-masing perwakilan kelas itu wajib mengikuti lomba. Jadi tidak ada yang tidak ikut ya. Terus yang kedua, tiap kelas hanya boleh mengirimkan 1 orang siswanya, itu terserah mau laki-laki atau perempuan ya. Terus yang ketiga, siswa menyanyikan 2 lagu yang terdiri dari, jadi nanti kalian wajib menyanyikan langsung 2 lagu lah. Jadi yang pertama dinyanyikan itu lagu wajib, yaitu lagu Hari Merdeka yang 17 Agustusnya itulah. Nah, itu lagu pertama. Jadi terus lagu pilihannya itu yang pertama ada Tanah Airku, terus Berkibarlah Benderaku, lalu Ibu Pertiwi, yang keempat ada Bangun Pemudi Pemuda, terus yang kelima Gugur Bunga. Nah, jadi nanti selain kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka, kalian juga harus menyanyikan salah satu lagu pilihan tadi. Ya, misalnya belum bisa, silakan pelajari waktunya karena waktu pengirimannya itu panjang ya. Jadi silakan pelajari yang menurut kalian cocok dengan suara kalian ya. Nah, jadi terus yang keempat, siswa merekam dirinya menyanyikan kedua lagu tersebut menggunakan seragam sekolah CMI yang warna putih lah. Jadi kalian menggunakan seragam, jangan pakai baju bebas yang warna putih, dan wajib
ditambahkan aksesoris kemerdekaan. Nah, untuk perempuan jilbabnya juga berwarna putih. Dan itu wajib ada aksesoris kemerdekaan lah. Semisal nggak ada aksesoris kemerdekaannya, kemungkinan kita akan mengurangi penilaiannya ya. Kalian juga bisa menambahkan background di belakang misalnya untuk mempercantik videonya nanti. Terus yang kelima, wajah wajib terlihat. Nah, jadi jangan ditutupi pakai masker atau pakai emot ya. Jadi wajah kalian harus terlihat dan perekamannya itu dilakukan minimal terlihat setengah badan atau seluruh badan ya. Jadi jangan kepala aja yang kelihatan. Jadi minimal ada setengah badan. Kalau bisa seluruh badan bagus lagi ya. Terus yang keenam, suara dan iringan musik. Iringan musik itu adalah instrumental biasanya ya, yang kedap vokalnya. Jadi kalian nanti bisa aja cari di YouTube, itu banyak lah keywordnya, misalnya gugur bunga instrumental. Nah di sana ada aja. Jadi kalian menggunakannya untuk kalian menyanyi nanti. Nah terus itu diusahakan seimbang ya, sehingga nyaman untuk diperdengarkan. Jadi kalian sambil didengar-dengarkan pas perekaman pertama, oh suaraku lebih nyaring, oh musiknya yang lebih nyaring. Jadi mungkin nanti suaranya yang agak pelan dikit, tapi jangan sampai suara itu enggak kedengaran sama sekali. Lah, usahakan itu seimbang ya, dua-duanya bisa terdengar dengan baik ya. Karena waktunya panjang, jadi bisa aja kalian sambil diulang-ulang kalau salah. Nah, terus yang ketujuh itu kriteria penilaiannya. Yang pertama ini teknik vokal itu pasti. Jadi nanti kalian menyanyinya nadanya salah, tidak pas dengan tempo. Nah itu nanti akan ketahuan ya. Jadi di sana itu sangat penting penilaiannya. Terus yang kedua, itu ada artikulasi atau kejelasan menyebut kata. Nah, jadi kalau kalian menyebutkan Indonesia, jelas Indonesia, jangan Indonesia. Nah, harus jelas, kalian buka mulut kalian, jangan malu. Jadi supaya kita tahu apa yang kalian nyanyikan itulah. Terus yang ketiga itu penghayatan ya. Ini karena lagunya nasional juga, jangan ketawa-ketawa menyanyinya, senyum boleh, ketawa jangan ya. Jadi sesuai dengan lagunya aja, misalnya lagunya sedih, kalian harus bisa mengikuti alur dari lagu itu. Lah, jadi pahami dulu arti lagunya. Jadi supaya lebih kena. Nah, terus yang tadi yang misalnya kayak aksesoris, kayak misalnya itu jadi pertimbangan nanti ya, misalnya ada kesamaan yang misalnya sama bagusnya. Oh, jadi mungkin itu akan jadi pertimbangan ya. Jadi yang wajib tadi ada 3 itu tadi, teknik vokal, artikulasi, dan penghayatan. Ya, harus balance tadi ya. Terus yang ke-8, siswa mengupload rekaman video bernyanyinya ke IGTV ya, jangan ke feed, tapi ke IGTV, Instagram pribadinya ya. Instagram pribadi bukan maksudnya di privat, tapi maksudnya Instagram kamu sendiri ya. Itu jadi dalam satu uploadan, jadi satu video aja itu sudah ada 2 lagu tadi. Jadi kalian rekam lagu wajibnya tadi, lagu Hari Merdeka, disambung dengan lagu pilihan kalian ya. Nah, itu nanti jadi langsung ada 2 lagu di sana. Jangan dipisah-pisah. Jadi di IGTV satu aja nanti. Terus yang ke-9, Instagramnya jangan di privat ya, agar memudahkan penilaian. Terus yang ke-10, maksimal video bernyanyinya nanti adalah 5 menit ya. Jadi include sudah 2 video tadi. Jadi usahakan cari iringannya itu yang kalau digabung keduanya itu tidak lebih dari 5 menit ya. Kalau misalnya ada dapat juga berarti agak dipotong sedikit mungkin lagunya lah, supaya 5 menit tadi ya maksimal ya. Oke. Terus yang ke-11, ini wajib tulis caption ya. Biasanya ada yang kekurangan menulis caption ini sehingga tidak masuk ke juri lah, itu ngalih juga ustazah menilainya ya. Jadi mohon diperhatikan, jadi nanti captionnya tulis nama lomba, bukan nama lomba deh, nama lomba ada di bawah. Nama peserta, terus kelas, terus
lombanya tulis menyanyi lagu nasional, terus hashtagnya wajib ya, Dirgahayu Indonesiaku, SMP plus CMI, lomba menyanyi lagu nasional, lomba lagu HUT Indo CMI. Nah, terus di tag atau tandai Ustazah Endah, @endahdara, dan juga IG Ustazah Raudah, @Raudah Ahmad Nurhan. Ya. Terus yang ke-12, batas mengupload video. Nah, itu sangat panjang, jadi usahakan maksimal membuatnya ya. Jadi Senin 9 Agustus 2021 sampai Selasa 17 Agustus 2021. Jadi jika lewat dari batas waktu, maka Ustazah akan diskualifikasi ya. Terus yang ke-13, dilarang mengupload sebelum batas penguploadan. Jadi jangan mengupload pada tanggal 8 Agustus tapi 9 Agustus serta dilarang menghapus unggahan hingga pengumuman pemenang lomba. Jadi jangan pernah hapus sampai benar-benar diumumkan siapa yang menang. Oke, ya. Mudah-mudahan paham. Nanti kalau ada paham tanya lagi ke Ustazah. Ada aja lo WA-nya. Ya, sekian dari Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Selanjutnya untuk Juknis Fashion Show akan disampaikan oleh Ustazah Untari. Silakan. Baju SD kan warna putih juga. Ustazah Untari, oke, karena Sidin Untari. Oke, sudah Ustazah saja ya. Oke, untuk Juknis Lomba Fashion Show, pertama itu peserta fashion show perwakilan dari setiap kelas 7, 8, dan 9 SMP plus CMI. Kedua, peserta lomba fashion show wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut. Busana yang dikenakan bertema kemerdekaan atau 17 Agustus. Selanjutnya, busana yang dikenakan tidak menerawang dan tidak membentuk badan. Nah, artinya bahannya jangan yang menerawang ya pintar, dan bahannya jangan bahan kaos ya. Selanjutnya menggunakan atribut sesuai dengan tema kemerdekaan. Nah, artinya apa? Bisa kerudungnya kah putih, bisa bajunya kah yang merah ya. Jadi intinya sesuai dengan tema kemerdekaan, merah putih. Untuk peserta perempuan diharuskan menggunakan kerudung sampai menutup dada. Nah, jadi jangan dilipat ke gulu. Ada biasanya kan kerudung segi 4 dibentuk menjadi segitiga, kemudian dikerudungkan, kemudian ujung-ujung dililitkan ke gulu, sehingga mohon tidak bermaksud apa-apa, sehingga bagian dadanya walaupun tertutup baju tapi seperti itu. Jadi tolong jangan seperti itu ya. Jadi kerudungnya menutup sampai dada. Yang syar'i lah. Oke, selanjutnya peserta lomba fashion show mengirimkan video dengan ketentuan sebagai berikut. Video berisi penampilan siswa-siswi memperagakan busana yang dikenakan dengan gaya sederhana. Nah, jadi artinya ini bisa laki-laki dan bisa perempuan pesertanya. Jadi intinya di sini menggunakan gaya yang sederhana dan tidak berlebihan, tidak berlenggak-lenggok seperti model yang kebiasaan pada catwalk kayak gitu ya. Nah, jadi sesederhana mungkin untuk gayanya. Next slide.
Wajah wajib terlihat dan perekaman memperlihatkan detail busana hingga seluruh badan. Nah, jadi jangan menggunakan cadar ya atau menggunakan masker. Jadi wajah wajib terlihat, tapi di sini tidak menggunakan make up yang biasa aja, tapi wajah terlihat ya, dan perekaman detail busana hingga seluruh badannya. Oke. Durasi video maksimal 1 menit. Ya, video harus diberi sound yang sesuai dengan tema kemerdekaan. Nah, jadi insya Allah platform untuk edit video itu tidak hanya TikTok ya. Jika kalian tidak punya TikTok tidak apa-apa. Jadi bisa CapCut dan editor-editor lainnya. Jadi nggak apa-apa kalau nggak pakai TikTok. Oke. Selanjutnya itu video dikirimkan ke juri melalui link Google Form sebagai berikut. Nah, jadi khusus untuk si lomba fashion show itu dikirimkan video melalui Google Form ya. Oke. Selanjutnya kriteria penilaian, tampilan busana yang sesuai dengan tema kemerdekaan. Nah, otomatis karena kita HUT RI. Selanjutnya keserasian tema yang sesuai dengan kemerdekaan. Pemilihan back sound yang sesuai dengan tema kemerdekaan. Nah, jadi jangan salah memilih back sound ya. Jadi usahakan bijak dalam memilih back sound yang sesuai dengan tema kemerdekaan. Ya. Kira mohon izin sudah ada. Oh ini tadi ulun jauh-jauh kadada ini maaf saja. Minta rela anak-anak lah saja baru aja. Nah, sampai mana tadi saja? Sampai back sound. Inggih. Ya, untuk back sound diusahakan temanya kemerdekaan pintar lah. Jadi jangan sampai ada yang lagu Inggris. Karena kita kan Indonesia banget. Nah, jadi lagunya harus yang tema kemerdekaan. Terus yang keempat, tampilan video yang menarik. Jadi videonya tadi kan sudah disampaikan Ustazah Mira, terlihat wajah dan seluruh badan. Itu maksudnya kayak tidak perlu kalian catwalk, tidak perlu berlenggak-lenggok seperti di panggung, cukup seperti video orang jualan baju di butik. Nah, jadi kan menampilkan detail baju yang kalian pakai, menampilkan detail busana yang kalian pakai, bisa di zoom dari kaki sampai ke kepala, bisa. Terserah kalian, yang penting ada terlihat seluruh badan. Nah, membari soal itu sebuting, 2 buting. Paling banyak ini. Terus yang terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat ya. Jadi pengiriman penilaian video kalian itu murni dari kami para juri Ustazah Erni dan Ustazah Untari. Yang dilihat dari video yang sudah kalian upload di link Google Form lah pintarlah. Nah, jadi tidak perlu supan, tidak perlu malu karena video yang nantinya akan di-upload di IG SMP Plus CMI adalah video fashion show yang menang aja. Nah, jadi jangan supan karena betul tunjulan di kelas. Ustazah ninjom 4 fashion show supan karena kada bagus ya. Nah, jadi jangan supan pintarlah, pede aja. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa aja hubungi WA Ustazah Untari atau Ustazah Erni. Dan contoh video pengambilan videonya nanti insya Allah akan dibikin grup dengan Ustazah Erni juga, akan di-share di situ contoh video fashion show-nya kayak apa gerang maksudnya yang tidak berlenggak-lenggok itu. Nah, Ustazah rasa sudah cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya juknis lomba cerdas cermat yang akan disampaikan Ustazah Siti Saidah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang juknis Lomba Cerdas Cermat Kemerdekaan. Sama seperti yang sudah pertama kali tadi Ustazah Mira sampaikan, bahwa Lomba Cerdas Cermat itu dibagi pada 2 kategori, ada kategori putra dan juga kategori putri. Ustazah bacakan ketentuan umumnya sambil Bu Hanfian juga lihat di slide. Ketentuan umum untuk Lomba Cerdas Cermat Kemerdekaan yang pertama, peserta adalah peserta didik di lingkungan SMP plus Citra Madinatul Ilmi kelas 7, 8, dan 9. Jadi untuk Bu Hanfian seluruhnya yang tidak mengikuti 6 lomba, maka wajib mengikuti Lomba Cerdas Cermat. Kemudian yang kedua, tiap kelas mengirimkan peserta baik putra ataupun putri sesuai jumlah yang ditentukan. Yang ketiga, lomba akan dilaksanakan selama 1 hari, yaitu tanggal 18 Agustus 2021. Yang keempat, lomba dilaksanakan melalui platform Quizizz. Nah, untuk kelas 8-9 mungkin sudah tidak asing lagi dengan Quizizz. Khusus untuk kelas 7, mungkin yang belum mengetahui tentang Quizizz, nanti bisa aja ditanyakan ke Ustazah Saidah ataupun Ustazah Arini, ataupun kepada wali kelas. Yang kelima, di akhir lomba akan dicari 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3 untuk kategori putra, dan juga juara 1, 2, dan 3 untuk kategori putri. Yang keenam, juara 1, 2, dan 3 tiap kategori adalah peserta yang menduduki nilai 3 tertinggi pada babak final. Yang ketujuh, soal yang akan diujikan, yakni soal seputar sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi, fokusnya pada soal-soal sejarah perjuangan lah. Jadi ini lebih kepada soal IPS dan PKN. Intinya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ketentuan umum yang terakhir, peserta diperbolehkan menggunakan HP ataupun laptop masing-masing. Next slide, Ustaz. Ya. Ustazah lanjutkan untuk yang kedua tentang teknis pelaksanaan lomba. Jadi teknis pelaksanaan lomba cerdas cermat ini terbagi pada 3 babak. Babak pertama yaitu ada babak penyisihan, babak kedua ada babak semifinal, dan babak ketiga ada babak final. Ustazah jelaskan dulu yang pertama tentang babak penyisihan. Di babak penyisihan itu yang pertama, lomba akan dilaksanakan dengan seluruh peserta yang terdaftar. Jadi tadi seluruh peserta dari kelas 7, 8, dan 9 yang terdaftar, maka wajib mengikuti babak penyisihan. Yang kedua, peserta akan mendapatkan PIN masuk lomba. Jadi nanti beberapa menit atau mungkin setengah jam sebelum kegiatan babak penyisihan akan dibagikan PIN untuk masuk Quizizz. Yang ketiga, pada babak penyisihan akan diberikan soal sebanyak 25 soal berbentuk pilihan ganda. Yang keempat, waktu pengerjaan setiap soal adalah 20 detik. Yang kelima, pada platform Quizizz, apabila siswa salah menjawab soal, maka soal akan berputar kembali. Jadi kalau Pian misalnya dalam 20 detik itu sudah ada menjawab sampai soal terakhir, tapi ada soal yang salah, waktu pengerjaan masih ada. Karena lama waktu pengerjaannya adalah 10 menit, jika dalam 10 menit masih ada waktu, maka soal yang Bu Hanfian salah menjawab itu bisa Bu Hanfian kerjakan ulang. Yang keenam, setelah babak penyisihan selesai, 5 peserta dengan nilai tertinggi tiap kategori akan diikutkan dalam babak semifinal. Jadi, baik putra ataupun putri, 5 peserta dengan nilai tertinggi pada babak penyisihan akan masuk ke babak semifinal. Next ya. Next slide lagi Ustaz ya. Babak selanjutnya yaitu babak kedua, babak semifinal. Adapun ketentuan pada babak semifinal, yang pertama, peserta pada babak semifinal adalah berjumlah 5 orang. Yang kedua, peserta akan diberikan kembali PIN untuk masuk akan diberikan kembali PIN untuk masuk ke soal semifinal. Yang ketiga, pada babak semifinal diberikan soal sebanyak 25 soal lagi, bentuknya masih sama dalam bentuk pilihan ganda. Yang keempat, waktu pengerjaan tiap soal masih sama juga, yakni 20 detik. Yang kelima,
Pada platform Quizizz, apabila siswa salah menjawab soal, maka soal berputar kembali dan lama waktu total yang diberikan masih 10 menit. Jika setelah 10 menit, juri akan menghentikan perputaran soal. Yang keenam, setelah babak semifinal selesai, nah 3 peserta dengan nilai tertinggi akan masuk kembali ke babak final. Jadi tadi dari 5 peserta semifinal, yang diambil untuk masuk babak final cuma 3 orang lah. Baik itu kategori putra ataupun kategori putri. Next slide lagi, Ustaz. Kita masuk ke penjelasan babak terakhir, yakni babak final. Di babak final masih sama. Yang pertama itu peserta merupakan 3 orang yang memiliki nilai tertinggi pada babak semifinal tadi. Yang kedua akan diberikan lagi PIN untuk masuk ke semifinal. Jadi PIN-nya beda-beda, baik untuk penyisihan, semifinal ataupun final. Yang ketiga berbeda sedikit dari babak penyisihan dan juga babak semifinal. Yang ketiga ini soal yang akan diberikan pada babak final itu sejumlah 30 soal, namun bentuknya masih dalam bentuk pilihan ganda. Waktu pengerjaan untuk setiap soal masih sama, yaitu 20 menit. Masih juga berlaku perputaran soal jika ada kesalahan dalam menjawab, jika waktu pengerjaan bohanpian masih ada. Jadi waktunya 10 menit. Yang keenam, setelah babak final selesai, peserta dengan nilai tertinggi pertama adalah juara 1, nilai tertinggi kedua adalah juara 2, dan nilai tertinggi ketiga adalah juara 3 untuk setiap kategori. Jadi kategori putra juara 1, 2, 3, kategori putri juara 1, 2, 3. Juknis ini sewaktu-waktu dapat berubah jika terdapat kendala ataupun hal lain, dan nantinya akan diberitahukan kembali kepada seluruh peserta. Kalau misalnya ada perubahan pada juknis ini, insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada seluruh peserta. Ustazah rasa cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, next. Ini lomba juknis, lomba video challenge ucapan kemerdekaan kepada Ustadz Sairani atau Ustazah Siti Kamariah. Waktu di tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan juknis lomba video challenge ucapan kemerdekaan. Mungkin juknisnya hampir sama dengan yang lomba-lomba sebelumnya waktu kelas meeting. Namun yang berbeda di sini hanya tema dan juri, satu juri yang berbeda. Juga bisa lihat di layar kalian masing-masing. Sambil dibaca ya. Jadi di sini membuat video untuk ucapan kemerdekaan ya, karena kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Cinta Tanah Air. Nanti temanya kalian kaitkan dengan kalian membuat video. Kemudian waktu pelaksanaan untuk pengumpulan video melalui Instagram Senin tanggal 9 sampai dengan Selasa tanggal 17 Agustus 2021 mulai pukul 8 sampai dengan 23.59. Jadi ngumpulnya tanggal 9 ya. Jangan ngumpul sebelum tanggal itu. Kemudian jangan sampai lewat dari tanggal 17 Agustus pukul 23.59. Kalau lewat, Ustadz diskualifikasi. Kemudian yang kedua, penilaian hari Rabu ya, tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian pengumuman pemenang hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Persyaratan peserta lomba adalah siswa-siswi SMP Plus CMI
kelas 7, 8, dan 9. Ustaz tidak menerima yang di luar dari CMI. Oke, pastinya ya, karena kalian yang ikut lomba. Jadi di sini Ustaz dari juknis yang ada ini, Ustaz kemarin lupa untuk membatasi orangnya, karena Ustaz mikir melihat dari petunjuk umumnya, kalian semua harus mengikuti lomba. Jadi mungkin Ustaz agak lebih banyak di sini memberikan maksimal kalian mengikuti per kelas, yaitu 2 orang ya. 2 orang perwakilan kelas. Karena lomba-lomba yang lain itu 1 orang maksimalnya. Biar Ustadz yang 2 orang untuk lomba video challenge ya, 2 orang per kelas. Kemudian yang kedua, masing-masing peserta wajib mengikuti Instagram. Ustadz yakin kalian sudah mengikuti Instagram SMP Plus Citra Monitor Ilmi dan mensubscribe YouTube SMP. Kemudian peserta mengirim capture atau screenshot bukti mengikuti dan mensubscribe ke WA atau IG ya, atau di DM di IG Ustadz atau Ustazah Komaria, Ustazah Siti Komaria, atau bisa juga lewat WA kalian masing-masing. Oke, next Ustadz. Oke, bagian D, persyaratan format video. Durasi video boleh 1 menit, kemudian maksimal 2 menit. Terasa lebih dari cukup waktu itu. Kemudian yang kedua, bebas menggunakan peralatan apapun, contoh HP, kamera, handycam, dan lain-lain maupun aksesoris. Kalian sesuaikan dengan tema tadi. Temanya tadi cinta tanah air ya. Boleh kalian menggunakan aksesoris yang sesuai dengan tema tadi. Dan bebas menggunakan aplikasi pengedit video apapun. Banyak ya aplikasi pengedit video. Videoshop, Quick, Filmora Go, atau KineMaster, dan lain-lain. Yang ketiga, video diupload di IGTV. Kalian upload di IGTV kalian, di akun kalian masing-masing. Saya yakin kalian punya masing-masing akun IG ya, atau Instagram. Dengan judul atau caption, kalian kasih nama, kelas, dan lomba video challenge ucapan kemerdekaan. Hashtagnya yang simpel aja, CMI berakhlak, CMI jujur, CMI bagus, bagus, bagus. Kemudian jangan lupa tag IG SMP Plus CMI, dan tag akun Ustazah Siti Komaria, bisa kalian baca nanti, baca ulang, yaitu Aisyah 15_shop, dan akun Ustadz yaitu @m._sairani. Kemudian yang keempat, karya bersifat orisinil ya. Ini tadi persyaratannya. Asli editan sendiri, bukan jiplakan, dan belum pernah diikut sertakan lomba ataupun diupload ke media sosial atau dipublikasikan sebelumnya. Jadi buatan kalian sendiri ya, editan kalian sendiri. Oke, tidak boleh jiplakan. Lanjut, Ustaz. Halo, suara Ustaz masih terdengar di sana? Terdengar. Ustaz. Masih Ustaz. Oke, next ya. Kemudian yang kelima, hasil karya yang dilombakan harus sesuai dengan tema dan kriteria perlombaan. Pastinya ya, kalian harus sesuaikan dengan tema tadi, yaitu cinta tanah air. Sesuaikan aja bagaimana kalian membuat videonya, bagaimana kreativitas kalian dalam membuat video. Kemudian yang keenam, video yang diikut sertakan dalam lomba, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Apabila bahasa asing atau bahasa
daerah diwajibkan untuk menyertakan subtitle Indonesia. Kemudian yang ke-8, video tidak mengandung unsur sara, pornografi, kekerasan, dan politik. Saya sudah kalian paham. Yang ke-9, dalam video dianjurkan menunjukkan logo SMP plus CMI. Peserta yang mengikuti lomba memakai baju seragam. Yang terakhir ya, yang mengikuti lomba memakai baju seragam. Tapi kalau ada mungkin kelas 7 yang masih belum dapat seragam, boleh kalian menggunakan pakaian yang sopan dan pantas. Udah terakhir ya, set ya. Next set. Slide terakhir. Ustaz pahami? Sudah. Oke. Ini kriteria penilaian. Oke ya. Lambat Ustaz, jaringan mungkin. Terima kasih. Oke, Ustaz lanjut. Untuk kriteria penilaian, yang pertama yaitu kriteria penilaian video dilihat dari kesesuaian dengan tema, ide dan pesan yang kalian sampaikan, kemudian keaslian atau originalitas karya, atau maksudnya editan kalian sendiri bukan jiplakan ya, serta kreativitas. Nah, tunjukkan kreativitas kalian dalam membuat video ini. Yang kedua, juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang di atas tadi ya. Kemudian yang ketiga, keputusan Dewan Juri dan Panitia dalam melakukan penilaian tidak dapat diganggu gugat ya. Jadi apapun keputusan juri itu sudah mutlak. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti kalian ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan, boleh CP atau nanti di grup lagi, tanyakan lagi ke Ustadz atau Ustazah Amai. Cukup Ustazah ulun kembalikan kepada pembawa acara Pak Ustazah Mira atau Ustaz Amir. Ulun kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti ini di slide sudah tentang juknis menghias kamar. Alhamdulillah, berarti kepada Ustazah Rara, baby Z-nya lagi sleeping manis. Oke, silakan kepada Ustazah Rara, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustazah Mira yang sudah memperkenalkan ulun untuk menjelaskan juknis lomba menghias kamar. Baik, ya, bisa dilihat di masing-masing slide kalian. Yang pertama itu untuk lomba menghias kamar, peserta lomba adalah semua kelas 7, 8, dan 9, yang mana masing-masing kelasnya itu adalah wajib mengirimkan 2 orang peserta. 1 orang laki-laki dan 1 perempuan. Nah, kemudian yang namanya juga menghias kamar, otomatis kamar yang dihias adalah kamar masing-masing ya. Jangan kamar orang tua ataupun jangan kamar adik, apalagi kamar tetangga. Oke, kemudian untuk menghias kamar ini kita punya tema, karena kita memeriahkan Hari Kemerdekaan, otomatis temanya juga Hari Kemerdekaan. Nah, jadi kalian bisa mengkreasikan ide-ide kalian, kemudian menuangkannya ke hiasan-hiasan kalian yang bertemakan dengan Hari Kemerdekaan. Untuk semua alat apapun itu bebas aja, kalian yang menentukan. Karena alat-alat ditanggung oleh kalian masing-masing atau pesertanya masing-masing. Kemudian bisa lanjut slide-nya Ustadz Fahmi. Nah, kemudian masing-masing peserta itu nanti mengirimkan foto dari hasil menghias kamar kalian. Di foto itu nanti diedit nama dan kelasnya wajib ada. Dan foto yang dikirimkan itu ada 2.
Yang satu, foto yang ada kaliannya dengan background kamar yang sudah kalian hias, dan yang satunya lagi khusus hiasan dari yang sudah kalian kreasikan. Kemudian poin yang selanjutnya, saja bisa dibantu untuk pasien menangis. Oke. Nah, terima kasih saja. Bisa dilanjutkan di poin 7 dan 8. Oke. Selanjutnya poin 7 itu yang dinilai sebagai berikut. Kemampuan daya estetika. Nah, estetika itu apa sih? Nah, nilai keindahan ya. Nilai keindahan, kemudian kreativitas dalam menghias kamar, kebersihan kamar, keindahan dan kerapian dalam mengambil foto. Nah, jadi teknik kalian dalam mengambil foto itu juga dinilai ya. Jadi ada 4 penilaian di sini. Jadi nanti kalian yang mengikuti lomba ini tadi 2 perwakilan kelas, 1 laki-laki dan 1 perempuan, itu mohon diperhatikan untuk penilaian tersebut. Poin yaitu 10 sampai 50 poin ya. So, ini insya Allah your internet connection unstable. Oke, sorry. Ini internet Ustaz ya. Oke. Masih kedengaran? Masih Ustaz. Masih kedengaran. Nah, so jadi ini insya Allah lombanya untuk menghias kelas itu mudah banget. Nanti tinggal sedikit-sedikit aja pernak-pernik estetika dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia Raya. Oke. Next untuk juknis selanjutnya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya ini juknis lomba pidato kemerdekaan kepada Ustadz Amir atau Ustadz Rizky Wahyudi. Waktu dan tempat dipersilakan. Rizky-nya ada. Ustadz Rizky. Baik, kalau langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz akan menyampaikan juknis lomba pidato ya. Nah, untuk juknisnya ya, ini ada disampaikan beberapa poin. Yang pertama, ya masing-masing perwakilan kelas wajib mengikuti lomba. Jadi setiap kelas itu wajib mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti lomba pidato kemerdekaan. Tiap kelas hanya boleh mengirimkan 1 orang siswanya. Jadi 1 orangnya setiap 1 kelas. Kemudian video pidato berisi setidaknya meliputi ada pembukaan, ya, kemudian ada mengenalkan dirinya, ya, kemudian pidatonya dan penutup ya. Ya, pembukaan sampai penutup. Pakai yang putih karena yang lainnya bisa ditambahkan apa nanti pakai bendera atau apa nanti. Paling tidak sampai apa kelihatan wajahnya pada saat menyampaikan. Bagus lagi kalau misalnya menyampaikan pada videonya itu semuanya kelihatan dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian untuk teks kemerdekaannya ya, bentar ya, tutup nih. Untuk teks pidato kemerdekaan silahkan dicari masing-masing, yang bebas teksnya, yang penting temanya berkaitan dengan kemerdekaan ya.
Nah, nanti kemudian teksnya itu dicari ya banyak, silahkan di-share di internet. Dan kemudian untuk teks pidatonya yang sudah kalian nanti pada saat mendaftar, ya daftar dulu, nanti cari teksnya. Bila sudah dapat, bisa dikirim di email Ustadz atau nanti bisa konfirmasi langsung dengan Ustadz, dikirim lewat email ya untuk file pidatonya, teksnya. Next Ustadz, nomor 7. Nah, untuk kriteria penilaian ya. Yang A, penilaian pidato oleh juri didasarkan pada 4 aspek, meliputi ya kesesuaian tema dengan topiknya, ya temanya tentang kemerdekaan, kita sesuaikan temanya ya. Kemudian penguasaan materi yang dibawakan, menguasai materi yang disampaikan pada saat pidatonya ya. Kemudian pelafalan dan intonasi, ya kejelasan pada saat menyampaikan, intonasi ya, tinggi rendahnya suaranya pada saat menyampaikan pidato tersebut. Kemudian penampilan dan ekspresi juga akan kami nilai. Jadi ada 4 poin nanti yang akan kami nilai ya. Tema, penguasaan, pelafalan dan intonasi, kemudian penampilan dan ekspresi pada saat penyampaian. Jadi ada 4 poin. Maksimal poinnya itu 25 setiap poin 1, 2, 3, 4. Jadi skornya 100 nanti ya. Kalau misalnya 25 semuanya nilainya dari kesesuaian, penguasaan materi, pelafalan, dan penampilan dan ekspresinya. Kemudian video ini maksimal 25 skornya ya setiap poin tadi. Kemudian video ini dinilai oleh Dewan Juri ya, Ustadz sendiri, Ustadz Amir, dan Ustadz Rizky Wahyudi nanti akan menilai. Kemudian semua video dinilai secara objektif dan akan diambil juara 1, 2, dan 3 ya. Jadi sampai juara 1, juara 2, dan juara 3 ya yang akan diambil. Kemudian penilaian dan keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat ya. Nanti apa hasilnya itulah yang terbaik sudah yang kami ambil. Kemudian untuk pidatonya nanti dikirim di ya, IGTV, Instagram pribadi kalian. Nah, itu nomor 8 dijelaskan supaya apa? Supaya tidak tidak berat ya HP Ustadz nanti ataupun HP Ustadz Rizky, karena video ini lumayan banyak ya untuk memakan ruang di handphone. Nah, jadi itu untuk mensiasati supaya tidak berat di HP, dikirim di Instagram pribadi kalian supaya yang lain juga bisa melihat ya kan, supaya kita penilaiannya terbuka ya, jadi terlihat nanti di sana yang mana yang mengikuti lomba, mana yang mengikuti lomba misalnya pidato ya akan terlihat semuanya ya. Kemudian yang ke-9 Ustadz, silakan next. Baik ya, Instagramnya jangan di privat ya agar memudahkan penilaian. Kemudian maksimal video pidato tersebut. Kemudian menulis caption ya, nama lomba, nama peserta ya, kelas ya. Nah tadi jangan lupa menuliskan namanya, kemudian lombanya ya, kemudian kelasnya, kemudian di dalam video itu ada hashtagnya ya, Dirgahayu Indonesia ku SMP plus CMI. Itu yang menyanyi itu bukan ya, tuh yang punya yang lomba Hot RI, kesalahan penulisan di sana kemarin pada saat mengirim. Kemudian untuk mengirim video bisa di tag di Instagram Ustadz sendiri ya, di sana ada dijelaskan ya, ada di sana. Kemudian Ustadz Rizky juga nanti untuk lebih jelas bisa dilihat nanti ya di di pengumuman nanti ya. Kemudian batas menguploadnya ya dari hari Senin ya sampai tanggal 17 Agustus. Nah, jadi dari hari Senin kan itu nanti tanggal 9 sampai tanggal 17 Agustus mengirim videonya itu di IGTV ya. Dan dilarang menguploadnya sebelum batas penguploadan. Jadi sama tadi seperti lomba menyanyi lagu nasional
tadi batas waktunya sama video juga, menyanyikan pidato ini juga video yang dikirimkan. Jadi untuk juknis dan teknisnya ya hampir sama ya, untuk pengirimannya tadi bisa nanti disesuaikan saja di sana untuk penyesuaian pengiriman. Next, setelahnya bisa sudah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next untuk selanjutnya yaitu juknis menggambar media masker. Ini kepada Ustazah Indah atau Ustazah Munirah. Bisa? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk juknis lomba menggambar media masker ini, syarat peserta sama dengan yang lainnya ya. Itu seperti peserta yang mengikuti lomba harus mendaftarkan diri dulu. Kemudian yang kedua, ini lombanya free ya, semuanya lomba free. Okay. Nah, yang ketiga adalah setiap kelas wajib untuk mengirimkan peserta lomba melukis masker. Nah, itu syarat pesertanya secara umum. Langsung saja Ustazah sampaikan untuk ketentuan lomba. Yang pertama, yang tentunya karena berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, jadi tema yang kita pilih adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi saat melukis masker nanti mungkin ada gambar bendera merah putih seperti itu atau lambang negara, dan atau mungkin kita sudah merdeka berapa tahun. Nah, itu salah satunya ya. Yang kedua, peserta diberikan waktu atau durasi selama 60 menit. 1 jam. Jadi karena ini lomba melukis masker, jadi seperti mirip juga dengan lomba kaligrafi ya, jadi harus secara live via Zoom ya nanti, supaya hasil yang diperoleh adalah real, original, otentik dari kalian semua. Terus yang ketiga, yang selanjutnya, mohon maaf, bagi peserta yang terlambat, tidak ada perpanjangan waktu. Jadi misalkan dimulainya dari jam 9, terus kalian tiba-tiba jam 9 baru masuk tanpa alasan yang jelas dan syar'i, karena ini via Zoom ya. Jadi langsung mengikuti saja, tapi tidak ada perpanjangan waktu. Karena waktunya tadi, seperti yang sudah Ustazah sebutkan, adalah 60 menit atau 1 jam. Untuk yang selanjutnya, ini sangat penting sekali ya, peserta dilarang melakukan hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya acara lomba. Mungkin, mohon maaf, mungkin bepandir yang tidak sesuai, atau misalkan untuk di layar mencoret-coret dan lain-lain, itu sangat tidak diperbolehkan, karena itu bisa mengganggu konsentrasi kalian dalam melakukan lomba ini. Terus yang keenam, peralatan yang dipersiapkan ini disampaikan ya anak-anak, ini menggunakan peralatan pribadi. Berarti peralatan atau alat-alatnya dari kalian masing-masing, yaitu bisa, ini Ustazah memberikan pilihan aja ya, bisa pakai pastel, krayon, cat air, akrilik, kuas, wadah pencampur, cat, dan meja kecil. Atau sesuai dengan kayak apa, baiknya semaksimal yang kalian bisa, seperti itu. Selanjutnya, media masker yang digunakan adalah masker kesehatan yang polos, yang bagus. Kalau yang polos, yang bagus itu biasanya warna putih, Bang. Jadi supaya ketika dilukis itu warnanya menyala.
kadang kan ada warna yang gelap seperti warna charcoal. Nah, itu nanti kalau dilukis kurang menyala. Oke. Jadi diutamakan warna putih. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya nggak apa-apa. Yang misalkan yang ada warna biru, tidak apa-apa juga. Tidak dipaksakan ya. Tadi sudah disebutkan, lomba akan dilaksanakan secara Zoom selama 60 menit. Kemudian perlu disampaikan di sini, mungkin tidak ada di situ, ada tambahan sedikit, peserta menggunakan seragam pramuka. Oke, peserta menggunakan seragam pramuka karena kan kita cinta kemerdekaan juga ya. Untuk mengisi kemerdekaan salah satunya dengan lomba ya menggunakan seragam pramuka ini. Terus ketentuan yang selanjutnya Ustazah tambahi, ini kan tadi sudah ada melukis dengan tema kemerdekaan, ada gambar benderanya misalkan, ada gambar lambang Garuda. Nah, yang perlu dicatat di sini juga harus ada identitas sekolah, misal nama sekolah dicantumkan di situ, lambang sekolah seperti itu, alamat IG atau YouTube sekolah. Nah, itu salah satu identitas sekolah. Yang selanjutnya, Ustazah yakin ini kalian semua karyanya bersifat original ya, otentik dari kalian semua. Yang terakhir, Ustazah sampaikan, ketika waktu selesai TET 60 menit sesuai yang ditentukan, berarti kalian nanti wajib mengirim foto karya kalian ke WA Ustazah. Nanti bisa disampaikan lagi ya melalui wali kelas. Oke, foto karya dikirim langsung ketika selesai lomba ke Ustazah Indah atau Ustazah Munirah nanti. Jadi sekira waktunya selesai, sudah semaksimal yang kalian lakukan, semaksimal yang kalian bisa, langsung dikirim. Tapi Ustazah yakin kalian semuanya pro ya, karena kan kalian bisa melihat contoh-contohnya untuk mungkin di website, sosial media, di YouTube, atau kalian pernah mengikuti juga. Nah, itu pasti sangat bagus. Ada pengalaman yang sudah diikuti. Oke. Selanjutnya untuk kriteria penilaian, di sini ada kesesuaian tema. Tadi ya, temanya Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan jangan lupa ada identitas sekolah. Kemudian warna dan bentuk. Tadi warnanya jangan warna gelap. Ya. Kemudian nomor di sini tidak tidak dibatasi mau maskernya model apapun. Kadang kan kalian mau mungkin masker model kesehatan model biasa, sensi, duckbill, itu terserah. Oke, tidak dibatasi seperti itu. Terus yang ketiga penilaiannya ada keberagaman motif. Motif. Ya, itu sesuai dengan kreatif kalian sendiri. Terus juga yang paling penting adalah kerapian, jangan sampai catnya ya lo meleleh-leleh dan sebagainya. Oke, jadi untuk peserta minimal 1 orang dan maksimal 2 orang setiap kelas. Seperti itu. Jadi itu penjelasan Juknis lomba menggambar media masker. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya via WA Ustazah atau Ustazah Munirah via chat WA ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ustazah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next slide, Ustaz. Nah, setelah ini akan dibagikan ke wali kelas masing-masing dan akan dipantau dan diarahkan oleh wali kelas masing-masing siapa-siapa saja yang mengikuti lomba-lomba tersebut ya. Jadi nanti kalian akan mengisi Google Form. Jadi setiap dari kalian, jadi semuanya ya, semua dari kalian itu mengikuti lomba. Karena apa? Karena balik lagi Jar Ustazah, tadi kan ada lomba yang mengirimkan ada 1, ada 2, dan yang tidak terpilih untuk lomba ke-6-nya video challenge fashion show menyanyi pidato, menggambar
dan menghias kelas, itu sisanya akan dimasukkan ke lomba cerdas cermat kategori laki-laki dan kategori perempuan. Jadi kalian semua itu mengisi link pendaftaran ya, mengisi link pendaftaran seperti itu. Gitu Li, itu seperti yang ditampilkan di slide, dan setelah ini juga slide ini akan di-send ke grup kalian masing-masing biar bisa dipelajari dan diulang untuk juknis-juknisnya. Jika any question, jika ada pertanyaan, silakan langsung bisa ke dewan juri masing-masing atau melewati perantara wali kelas. Next, Kat. Nah, Jar Ustadz Fahmi, terima kasih telah membaca dan memperhatikan juknis ini. Semangat dan berjuang untuk lomba nanti, jaga sportivitas, dan jangan lupa tetap ingat protokol kesehatan. Oke, sebelum Ustazah close, Ustazah tutup dengan sebuah pantun. Ibu kota Jakarta, sorry gugup. Oke. Ibu kota Indonesia, DKI Jakarta. Ibu kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nasionalisme kita lagi bernyala-nyala. Mari kita ikuti rangkaian lomba kemerdekaan. Yeay, oke. Sebelumnya kita ulang lagi moto SMP Plus CMI ya. Semuanya bisa open mic. Oke. 1, 2, go. CMI berakhlak. CMI jujur. Bagus. Alhamdulillah sampai sekarang masih 200 peserta yang bertahan. Alhamdulillah. Oke, silakan Ustazah back to MC. Baik, terima kasih Ustaz ambil alih kembali. Terima kasih kepada Ustazah Zamira dan terima kasih juga kepada seluruh dewan juri ya yang sudah menjelaskan kriteria juknis lomba hari kemerdekaan di SMP CMI ya. Baik, kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu acara yang keempat, berdoa. Untuk doa ini kami mintakan kepada yang terhormat Ustaz Nasrullah ya, pada Ustaz Nasrullah SPTI, pada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah, sekarang sebelum kita menutup kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa amalan katsiran wa syarran ba'idan wa waladan salihan wa amalan makbulan wa tajibatan kabura ya arhamar rahim. Dan aminan balada Indonesia, Rabbi ja'al hadza baladan aminan Indonesia, ja'al baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal wa abwabas sihah wa abwabas salam. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Terima kasih kepada Ustaz Nasrullah yang sudah membacakan doa tadi. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula susunan acara kita pada hari ini. Ustaz selaku pembawa acara memohon maaf jika dalam pelaksanaan hari ini terdapat kesalahan atau kekhilafan. Akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ustazah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.